Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru semua? Semoga Bapak dan Ibu guru dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersemangat. Salam jumpa kembali dengan saya, Wulan, dalam video tutorial sekolah. Tutorial ini saya tujukan bagi Bapak dan Ibu guru di lingkungan SMA Negeri 5, Cirebon. Dan tutorial ini mengenai petunjuk membaca jadwal mengajar pada saat PTM terbatas. Pertama-tama, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru untuk melihat 4 jendela yang terbuka di layar. Fokus pertama adalah di jendela keempat yang ada di sebelah kanan bawah yang berjudul PTM Terbatas, Persiapan Menuju PTM 13 September 2021. Ini adalah deskripsi kondisi yang akan terjadi ketika PTM dan PJJ harus berjalan bersamaan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru untuk fokus dulu di gambaran minggu pertama atau week 1. Di week 1 yang dimulai pada tanggal 13 September, kelas 10 akan datang ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka terbatas. Sementara kelas 11 dan 12 akan tetap belajar secara PJJ. Di minggu kedua yang akan melakukan tatap muka adalah kelas 11. Sementara kelas 10 dan kelas 12 harus tetap melakukan PJJ. Sementara itu, di minggu ketiga yang akan melakukan tatap muka adalah kelas 12. Adapun kelas 10 dan kelas 11 tetap melakukan PJJ. Setelah Bapak dan Ibu melihat gambaran kondisi PTM dan PJJ yang berjalan bersamaan, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru untuk melihat 3 jendela lainnya. Di jendela yang pertama di sebelah kiri atas, di pojok kiri atas, adalah gambaran jadwal PTM yang telah saya terima dari sekolah. Ini adalah jadwal PTM untuk kelas 10, yang artinya akan berlaku di minggu pertama. Sementara itu, saya juga mendapat jadwal yang berbeda untuk kelas 11 dari IPA 1 sampai IPA 6, kecuali ada satu kelas yang tidak saya ampu di sini karena jumlahnya hanya 5 hari. Dan ini akan berlaku untuk minggu kedua. Dan apa artinya jika jadwal ini harus disandingkan bersamaan? Saat jadwal di sebelah kiri atas bagi kelas 10 sedang berlaku, maka saya harus tetap menjalankan PJJ untuk kelas 11. Jadinya jadwal yang di sebelah kanan atas tidak berlaku di minggu pertama. Adapun di minggu kedua saat saya harus mengajar kelas 11 untuk tatap muka, maka jadwal tatap muka untuk kelas 10 yang ada di sebelah kiri atas juga tidak dapat diterapkan. Lalu jadwal yang diterapkan yang mana? Jadwal yang diterapkan adalah jadwal PJJ ini yang telah kita laksanakan bersama. Untuk lebih lanjut, saya akan memaparkannya lebih detail kemudian. Pertama-tama saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru juga untuk melihat gambaran ini. Baik. Jika Bapak dan Ibu guru menyadari tadi di jadwal ada kode 10 MIPA 1 misalnya, dan itu ada kode 1A dan 1B. Saya ingatkan kembali. Ini gambarannya, ya. Seperti di sini Bapak dan Ibu guru melihat ada 10 MIPA 1B.
10 MIPA 2B, 10 MIPA 2A, 10 MIPA 1A. Apa itu artinya? Artinya adalah ini. Sebagai contoh, kelas 10 MIPA 1 terdiri atas 36 siswa. Ketika sebuah kelas dilabeli dengan 10 MIPA 1, itu artinya yang ada di kelas itu atau di ruangan tersebut adalah siswa-siswa dengan nomor urut dari 1 sampai 18, sampai 18. Adapun kelompok yang dilabeli dengan 10 MIPA 1B adalah siswa-siswa dengan nomor urut 19 hingga 36. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menyebutkannya dengan dengan nomor urut setengah ke atas bagi yang berkode A dan setengah ke bawah bagi yang berkode B. Secara umum, saat Bapak dan Ibu guru memiliki jadwal seperti yang saya miliki, 2 jadwal PTM terbatas, sebelah kiri atas dan sebelah kanan atas, dan 1 jadwal online yang ada di sebelah kiri bawah. Berikut adalah gambaran singkat cara menggunakannya. Mohon perhatikan tabel di mana ada pergantian PTM dan PJJ. Saat kelas 10 melaksanakan tatap muka, maka jadwal yang Bapak dan Ibu guru gunakan adalah jadwal PTM untuk kelas 10 yang seperti ini. Adapun jadwal yang digunakan untuk kelas 11 dan 12 adalah jadwal PJJ atau online yang pernah dibagikan sebelumnya, yang sudah biasa kita terapkan pada saat PJJ. Di minggu kedua, nantinya pada saat kelas 11 melaksanakan PTM, maka jadwal yang berlaku adalah jadwal yang baru dibagikan sekolah yang gambarannya seperti ini. Adapun kelas 10 dan kelas 12 yang mendapat giliran PJJ, kita akan menggunakan jadwal online kembali yang pernah dibagikan di awal semester ini. Adapun langkah selanjutnya adalah langkah penerapan jadwal PTM dan PJJ yang perlu diterapkan bersamaan. Ini adalah contoh penerapan jadwal di minggu pertama. Saya mengambil contoh jadwal tatap muka kelas 10 di hari Jumat di minggu pertama, week 1. Ini mohon maaf karena tulisan PTM-nya saya tulis 2 kali. Saya ingin Bapak dan Ibu guru kembali mengingat mekanisme giliran PTM yang terjadi di minggu pertama. Jadi di minggu pertama yang PTM itu kan kelas 10 nih dan kelas 11, sementara kelas 11 dan 12 siswa masih melakukan PJJ. Maka langkah yang perlu dilakukan adalah di hari Jumat saat saya memiliki jadwal tatap muka di kelas 10 MIPA 2B, yang saya lakukan adalah di tahap persiapan saya harus mengunggah materi di Google Classroom hanya untuk kelas 11 MIPA 2B. Artinya hanya untuk siswa dengan nomor urut setengah ke bawah, dan materi ini harus dijadwalkan sesuai dengan jadwal PTM yang akan dilakukan di kelas. Materinya materi yang mana yang harus diunggah ke Google Classroom untuk kelas 10 MIPA 2B?
Materi yang diunggah adalah materi yang akan Bapak atau Ibu guru jelaskan di kelas. Begitu. Adapun bagaimana dengan kelas 10 MIPA 2A atau untuk siswa-siswa dengan nomor urut setengah ke atas? Siswa dengan nomor urut setengah ke atas tidak perlu kita settingkan materi di classroom. Mereka akan mendapat gilirannya di hari yang berbeda. Nanti saat pelaksanaan tatap mukanya, Bapak atau Ibu guru dapat langsung mengajar di sekolah kelas 10 MIPA 2B tatap muka dengan menerangkan materi yang ada di Google Classroom. Dengan demikian, Bapak dan Ibu guru saat memasuki ruang kelas tidak memulai benar-benar dari nol tanpa persiapan untuk menerangkan suatu materi atau membahas soal-soal. Itu yang karena Bapak dan Ibu guru sudah melakukan persiapannya itu di Google Classroom khusus untuk kelas ini. Sementara untuk kelas yang lain, Bapak dan Ibu guru tidak perlu mengunggah materi, hanya untuk kelas 10 MIPA 2B saja. Kemudian di minggu pertama, mohon perhatikan kembali tabel yang ini, kelas 11 harus tetap melakukan PJJ. Artinya saya pindah ke tahap yang kedua, untuk kelas 11 saya tidak menerapkan jadwal PTM yang telah dibagikan dari sekolah, melainkan saya akan menerapkan jadwal online atau jadwal PJJ yang pernah dijalankan sebelumnya. Artinya, apa yang harus saya lakukan? Saya akan tetap mengunggah materi di Google Classroom untuk kelas 11 MIPA, karena saya mengajar yang di 11 MIPA, seperti biasanya sesuai dengan jadwal PJJ. Jadi artinya ada dua materi yang berbeda yang harus saya unggah di Classroom untuk hari Jumat di jam yang sama jika kebetulan waktunya beririsan. Materi yang pertama adalah materi yang diunggah untuk kelas 10 MIPA 2B saja untuk persiapan tatap muka, dan materi yang lainnya adalah materi untuk seluruh kelas 11 MIPA yang saya harus ajar melalui PJJ di hari dan jam yang sama. Adapun jika Bapak atau Ibu guru memiliki jadwal yang berbeda dengan saya, misalnya di hari Jumat di jam pagi, di jam 7 atau jam 8, maksud saya di jam yang beririsan dengan kelas 10 dan kelas 11. Jika Bapak Ibu punya jadwal untuk kelas 12, maka silahkan lakukan prosedur pengunggahan materi di Google Classroom untuk jadwal PJJ, berdasarkan jadwal PJJ. Jadi jadwal tatap muka untuk kelas 12-nya tidak berlaku. Begitu. Kalaupun Bapak dan Ibu guru tidak punya jadwal di kelas 12, maka artinya Bapak dan Ibu guru secara online itu tidak perlu mengunggah apapun. Dan di minggu tersebut, di minggu pertama untuk kelas 12, Bapak dan Ibu guru dapat fokus saja, misalnya dengan mengoreksi tugas siswa atau melakukan tugas administrasi yang lain. Demikian mekanismenya. Jika ada yang belum dipahami, Bapak dan Ibu dapat langsung mengetik pertanyaannya di kolom komentar atau langsung berdiskusi dengan bagian kurikulum untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.